Militer Israel mengatakan pada Minggu 19 Oktober 2025, gencatan senjata di Gaza telah dilanjutkan. Langkah itu dilakukan usai serangan yang menelan korban jiwa dan menjadi ujian terberat bagi perjanjian gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat bulan ini. Serangan udara Israel sebelumnya dilaporkan menewaskan sedikitnya 26 orang, termasuk seorang perempuan dan seorang anak. Sementara, 2 prajurit Israel juga terbunuh dalam insiden terpisah. Menurut sumber keamanan Israel, pengiriman bantuan ke Gaza akan dilanjutkan pada hari Senin setelah tekanan dari Amerika Serikat. Sebelumnya, Israel menghentikan pasokan bantuan sebagai tanggapan atas apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap gencatan senjata. Militer Israel mengatakan serangan udara menyasar target-target Hamas di sejumlah wilayah, termasuk komandan lapangan, terowongan, dan gudang senjata. Setidaknya, 1 serangan menghantam bekas sekolah di Nusairat yang saat ini menjadi tempat penampungan warga mengungsi. Diperkirakan, utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Steve Witkoff, dan menantunya Jared Kushner akan melakukan kunjungan ke Israel pada Senin, 20 Oktober 2025. Kunjungan ini dinilai akan membawa pembahasan mendalam soal implementasi gencatan senjata dan penyaluran bantuan kemanusiaan. Hamas melalui sayap bersenjatanya menyatakan masih berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata. Mereka menegaskan tidak terlibat dalam bentrokan di Rafah dan tidak melakukan kontak dengan kelompok-kelompok lain sejak Maret. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan telah memerintahkan militer untuk menanggapi dengan tegas atas apa yang ia anggap sebagai pelanggaran gencatan senjata. Seorang pejabat keamanan Israel menyatakan pengiriman bantuan ke Gaza dihentikan, namun tekanan dari Amerika Serikat membuat keputusan itu direvisi. Bantuan kembali dijadwalkan masuk pada Senin mendatang. Karena khawatir gencatan senjata akan berakhir, sejumlah warga Palestina terlihat bergegas membeli kebutuhan pokok di pasar utama Nusairat. Beberapa keluarga di Khan Younis bagian selatan Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka setelah serangan terjadi tak jauh dari wilayah tersebut. Insiden ini mengingatkan pada respon Israel terhadap pelanggaran gencatan senjata di Lebanon yang terjadi pada akhir 2024. Meski saat itu gencatan senjata masih berlaku secara umum, saling tuduh dan baku serangan antar pihak Israel dan kelompok Hizbullah terus terjadi. Namun, jalan menuju perdamaian di Gaza masih panjang dan penuh ketidakpastian. Upaya untuk membangun kesepakatan abadi masih terhadang ketidakpercayaan dan aksi saling serang. Gencatan senjata baru di Gaza mulai berlaku sejak 10 Oktober, mengakhiri konflik berkepanjangan selama 2 tahun. Namun dalam beberapa hari terakhir, Israel dan Hamas terus saling menuduh melanggar perjanjian. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mengatakan, pasukan Israel telah menarik diri sesuai garis yang ditentukan dalam perjanjian gencatan senjata. Setiap pelanggaran atau upaya melintasi garis itu akan ditanggapi dengan tindakan militer. Hamas menuduh Israel melakukan sejumlah pelanggaran yang menyebabkan sedikitnya 46 orang tewas dan pengiriman bantuan terhambat. Israel juga menilai Hamas terlalu lambat dalam menyerahkan senjata para sandera yang sudah meninggal. Sejak pekan lalu, Hamas telah membebaskan 20 sandera yang masih hidup dan menyerahkan 12 dari 28 jenazah yang dilaporkan telah meninggal. Hamas mengatakan mereka tidak berniat menyimpan jenazah para sandera, namun sebagian masih terkubur di bagian reruntuhan dan membutuhkan peralatan khusus untuk dievakuasi.
Sementara itu, penyeberangan Rafah antara Gaza dan Mesir masih tertutup sejak Mei 2024. Dalam perjanjian gencatan senjata, penyeberangan ini seharusnya menjadi jalur utama untuk bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Meskipun aliran bantuan dari titik lain telah meningkat, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kebutuhan di Gaza masih jauh dari cukup. Menurut pemantauan kelaparan global IPC, ratusan ribu warga dilaporkan terancam kelaparan. Pertanyaan besar masih menggantung mengenai masa depan Gaza, pelucutan senjata, pemerintahan baru, dan pembentukan negara Palestina.